adalah motivasi yang berasal dari dalam sendiri, yaitu karena tujuan atau misi hidup seseorang gitu. Karena kita setiap orang itu memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Contohnya Mbak siapa nih, Mbak Dewi misalnya, bisa jadi visi misi hidupnya itu adalah menjadi sudah menjadi ibu rumah tangga di umur 25 misalnya nih ya kayak gitu. Tapi itu berbeda dengan Mbak Siti. Mbak Siti ini pengennya pokoknya ini jadi pengusaha sukses di mulai umur 27 gitu. Itu. Nah, kan berbeda kan tadi. Jadi visi misinya Mbak Dewi sama Mbak Siti itu tadi beda. Makanya itu motivasinya dia dalam melakukan segala sesuatu itu juga berbeda. Dan cara memotivasi atau mendorong diri sendiri itu juga berbeda. Misalnya Mbak Dewi supaya bisa menjadi ibu yang baik, ibu rumah tangga di umur 25 ini apa caranya? Yang pertama, ya cari calonnya, cara apa ini dengan cara ta'aruf atau apa kayak gitu. Nah, apa yang dia lakukan itu karena motivasi dia supaya bisa menjadi ibu rumah tangga di umur 25. Tapi apa yang dilakukan Mbak Siti dalam kehidupan sehari-harinya bakal berbeda dengan Mbak Dewi. Mungkin dia bakal lebih sering apa ini hunting baju, hunting apa ini, berburu barang-barang yang bisa dijual atau lebih sering dari toko sini ke toko lainnya. Untuk apa? Untuk mencari tahu apa yang mereka jual di toko ini, apa kelebihannya di toko itu, kayak gitu. Atau untuk beli atau memasok buat tokonya dia sendiri kayak gitu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda dengan motivasi yang berbeda pula. Gitu. Dan inner motivation ini ya lebih mendasar dibandingkan fear dan achievement motivation. Karena inner motivation ini berhubungan dengan value atau nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Contoh paling ekstrimnya, paling kelihatannya nih ya, misalnya antara muslim dengan yang lainnya gitu. Apa yang dilakukan muslim mungkin nanti kembalinya kepada Allah, kepada Tuhan gitu. Jadi yang dilakukan saat ini itu adalah karena ibadah gitu. Jadi nggak sekedar hanya bekerja cari uang untuk kesenangan dunia aja, tapi juga untuk ibadah, untuk bekal di akhirat nanti. Makanya yang dilakukan juga dengan cara yang bersih gitu. Nggak pakai korupsi, nggak pakai curang-curangan waktu nimbang apa sembako atau apa kayak gitu waktu dijual, enggak pakai gitu. Tapi mungkin itu akan berbeda dengan orang yang bukan muslim, orang lainnya yang penting aku dapat uangnya sekarang, aku sukses sekarang entah dengan apapun itu caranya kayak gitu. Nah, itu nanti nilai yang diyakini itu bakal berbeda karena kita punya aturan masing-masing gitu. Jadi ini lebih mendasar kalau inner motivation itu. Nah, untuk supaya para manajer itu bisa apa ini namanya memotivasi, entah itu dari segi fear, achievement atau innernya, itu mungkin bisa mengikuti ini nih. Ada dua tips dari yang diambil dari buku How to Find Friends and Influence People. Bagaimana cara memenangkan teman dan mempengaruhi orang lain gitu. Yang pertama, jangan mengkritik atau mencerca atau mengeluh gitu. Jadi misalnya kita di depan karyawan atau kita di depan customer, di depan pemegang saham, jangan mengkritik atau mencerca mereka atau mengeluh, aduh kerjaanku berat banget kayak gini gini gini, jangan gitu. Kemudian yang kedua, berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Nah, ini lebih ke dari manajer ke karyawannya. Jadi kalau misalnya pengerjaan si A itu bagus karena dia rajin, ya udah pujilah dia karena atau diberi penghargaan itu mungkin bisa dikatakan sebagai pujian juga ya. Dipuji tapi yang sesuai dengan yang dia lakukan gitu.
Ya karena rajin itu tadi. Jangan karena dia itu rajin, terus habis itu pekerjaannya bagus, tapi dipujinya karena hal lain. Oh, pekerjaanmu bagus ya karena kamu eh apa ya, suka nyontek atau apa kayak gitu. Kamu pasti terinspirasi dari ini ya, kamu nyontoh dari ini kayak gini-gini. Enggak, pujilah sesuai dengan yang dia lakukan secara jujur dan juga tulus. Oke, ya Mbak, bisa lihat rekam. Nah, kemudian di sini nih ada berbagai teori yang bisa dipelajari sendiri ya. Ini banyak banget ini teorinya. Dan semuanya punya definisi atau apa ini jenis-jenis atau contoh-contoh yang lebih detail dibandingkan dengan yang saya omongkan tadi. Ini banyak banget dan beberapa pakar di antaranya ini adalah Abraham H. Maslow, bukan Haji loh ya ini. Abraham H. Maslow, ada David McClellan, terus ada Hesburgh. Yang paling terkenal ini biasanya yang paling saya tahu sih, nggak tahu kalau di dunia ini paling terkenal apa enggak. Kalau yang paling saya tahu ya yang Abraham H. Maslow ini, yang bisa dilihat di halaman 37, 11.37 ini ada hierarki kebutuhan menurut Abraham H. Maslow, bahwa kebutuhan yang paling dasar dari seseorang adalah kebutuhan fisiologis. Ya makan, ya apa ini istirahat, kayak gitu itu. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman atau keamanan. Itu yang lebih kecil ya, maksudnya sekundernya gitu. Kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan rasa memiliki dan cinta. Lalu dilanjutkan lagi dengan kebutuhan penghargaan atau harga diri. Dan ditutup dengan kebutuhan akan aktualisasi diri. Gitu. Tapi kalau menurut saya, kayaknya sekarang ini agak berbalik. Aktualitas diri ini bisa dimasukkan kebutuhan yang mendasar juga ini. Kalau menurut saya. Soalnya kenapa? Coba sekarang orang bangun tidur, apa yang dilakukan pertama kali? Bukan makan, bukan mandi, bukan apa-apa, tapi lihat status, lihat FB. Oh, yang lagi terbaru apa? Mau ngomen teman-teman, mau bikin status kayak gitu. Ayo iya apa iya, betul kan? Pengen aktual, pengen mengaktualisasi diri ya kan? Padahal lo yang nggak update status ya juga nggak apa-apa. Coba kembali ke 10 tahun lalu, apakah kita sebegitu freaknya atau sebegitu kecanduannya kan teknologi kan ya enggak kan. Tapi begitu bangun, kenapa kok ya yang dipegang itu HP atau tablet atau apanya yang lainnya. Mbak Tasripa enggak Mbak Tasripa. Weh, Mbak ini baca buku. Itu. Jadi bukannya bangun tiba-tiba langsung makan, aduh aku lapar terus minum atau apa mandi. Enggak, lihat HP dulu, lihat apa dulu kayak gitu. Makanya itu ini juga kadang-kadang dikritik karena itu tadi. Karena zamannya sekarang udah semakin maju dan orang lebih modern, orang lebih menggunakan teknologi untuk melakukan segala sesuatu. Akhirnya aktualitas diri ini bisa jadi kebutuhan yang mendasar juga gitu. Iya, dulu kan ada lagunya bangun tidurku terus mandi. Sekarang bangun tidur aku lihat status deh jadinya. Oh iya. Ya, alhamdulillah Mbak Kartini bisa langsung gabung ya. Nah, terus selain itu juga ada teori motivasi proses yang erat kaitannya dengan teori harapan dan Fung, teori keadilan, dan teori pengukuhan. Itu bisa dibaca sendiri ya, sampai halaman berapa nih? Wah, banyak nih. Halaman 11.40-an ya. Nah, ini teori motivasi proses ini mulai halaman 11.44. Gitu. Ini bisa dibaca sendiri karena banyak banget macamnya. Nah,